Berlatar di sebuah bangunan mangkrak, kisah pun dimulai dengan adegan bertarung dari seorang pelatih tinju yang bernama Woody. Woody melakukan hal tersebut dikarenakan ia ingin menyelamatkan kekasihnya yang diculik oleh sekelompok mafia gangster. Namun aksi heroik yang ia lakukan hanyalah mimpi semata, dan ketika ia dibangunkan oleh neneknya, Woody melihat wanita tersebut secara nyata. Diketahui wanita yang ia kagumi bernama Lu Yi yang bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor. Di waktu yang sama, Woody sebagai pelatih olahraga tinju, ia pun bergegas untuk berangkat bekerja, di mana ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk melihat wanita yang sangat ia kagumi. Setelah tiba di tempat ia bekerja, Woody mendapat teguran dari atasannya dikarenakan ia terlambat meskipun hanya 5 menit saja. Setelah itu, scene beralih kepada sekelompok mafia gangster yang sedang menginterogasi seorang pengusaha. Mereka dipimpin oleh seorang bos yang bernama Aceng. Dan dikarenakan si pengusaha tersebut menolak untuk bekerja sama dalam berbisnis jual beli narkoba, Aceng kemudian membunuhnya dengan sangat kejam. Tindakannya tersebut berhasil direkam oleh seorang reporter yang bernama Ben. Namun Aceng kemudian mengetahui keberadaan Ben dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap orang tersebut sekaligus mengambil hasil rekaman itu. Ben kemudian tanpa sengaja bertemu dengan Woody, dan untuk mengamankan barang bukti yang telah ia rekam sebelumnya, Ben tanpa sepengetahuan Woody kemudian memasukkan handphone miliknya ke dalam tas milik Woody. Ben akhirnya berhasil ditangkap, namun seperti yang kita ketahui, ia telah mengamankan bukti rekaman kejahatan yang telah dilakukan Aceng. Dikarenakan rekaman tersebut tidak ditemukan, Aceng akhirnya membuat perintah untuk mencari handphone milik Ben. Esok harinya di saat Woody ingin berangkat bekerja, ia kemudian dihadang oleh anak buah Aceng dan meminta agar Woody menyerahkan handphone yang berada di dalam tasnya tersebut. Woody yang tidak tahu apa-apa dan sebagai seorang petinju profesional, Woody melakukan perlawanan untuk menyelamatkan diri. Di lain tempat, nenek Woody yang bernama Nyonya Hao Chun tanpa sengaja bertemu dengan Lu Yi di sebuah pasar. Untuk memancing perhatian Lu Yi, Nyonya Hao Chun kemudian berpura-pura sakit, yang kemudian Lu Yi sebagai wanita baik mengantar Nyonya Hao Chun untuk pulang. Setibanya di rumah, Nyonya Hao Chun mengatakan jika cucunya Woody sangat mengaguminya. Merespon perkataan tersebut, Lu Yi pun tidak menjawab dan akhirnya ia berpamitan untuk pergi. Beberapa saat kemudian Woody pun datang, maka dari itu Nyonya Hao Chun menyuruh Woody untuk memberikan makanan kepada Lu Yi, yang mungkin saja Lu Yi masih berada dalam perjalanan menuju rumahnya. Dengan agak malu, Woody memberikan makanan tersebut dan tanpa basa-basi terlebih dahulu, Woody pun pergi dengan perasaan bahagia.
Kembali kepada Aceng yang mendapat laporan bahwa rekaman yang ia cari masih belum didapatkan. Ia pun merasa geram dan membuat perintah kepada anak buahnya untuk segera mendapatkan rekaman tersebut. Pada keesokan harinya, mereka yang baru menyelesaikan pekerjaan masing-masing akhirnya dapat pulang bersama. Woody menyempatkan diri untuk memberikan makanan kepada Luyi. Akan tetapi pada saat itu, beberapa anak buah Aceng kembali datang dan memaksa Woody harus melawan mereka. 我不去，我不要！ Beruntung saja Woody dan Luyi dapat menyelamatkan diri, sehingga mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Pagi harinya Aceng yang tidak sabar, ia pun mengutus anak buahnya kembali untuk menculik nenek Woody, yaitu Nyonya Ho-chun. Karena dengan cara itulah Aceng akan memaksa Woody untuk menyerahkan ponsel yang ia cari. Seusai Woody melakukan pekerjaan dan ingin kembali ke rumahnya, ia pun kembali dicegat oleh anak buah Aceng. Namun pada kali ini, mereka dapat mengalahkan Woody dan membawanya ke hadapan Aceng. Ketika Woody bertemu dengan Aceng, ia mencoba untuk memberontak. Namun sayangnya, ia kembali mengalami kekalahan. Aceng kemudian berkata jika Woody tidak menyerahkan ponsel tersebut dalam waktu kurang lebih 24 jam, maka nenek yang sangat ia sayangi akan mengalami hal buruk. Dengan waktu yang telah ditentukan, Woody harus menemukan ponsel tersebut. Dan ketika ia tiba di rumahnya, Woody pun akhirnya mengingat sesuatu di saat bertemu dengan Ben yang tak ia kenal. Dengan apa yang ia ingat, Woody akhirnya menemukan ponsel tersebut di dalam tasnya sendiri. Woody kemudian pergi untuk menemui Aceng, namun tujuan utamanya adalah hanya untuk menyelamatkan neneknya. Terlihat dengan cukup senyap, ia berhasil memasuki rumah Aceng. Dan pada akhirnya, ia dapat bertemu dengan nenek yang sangat ia sayangi. Woody akhirnya berusaha untuk menyelamatkan Nyonya Ho-chun, sekaligus menyelamatkan Ben yang kebetulan berada di tempat yang sama. Tak lama kemudian, Woody tanpa sengaja bertemu dengan Aceng, dan mau tidak mau, ia harus menyerahkan ponsel tersebut. Setelah Aceng mendapatkan apa yang ia inginkan, ternyata Aceng masih tetap ingin membunuh mereka. Woody yang mengetahui hal tersebut kemudian menyuruh mereka agar menyelamatkan diri, di mana ia sendiri akan menghadapi seluruh anak buah Aceng yang berada di sana. Sampailah di suatu ruangan, Woody bertemu dengan seorang anak buah Aceng yang cukup hebat. Alhasil, sebuah pertarungan yang cukup sengit akhirnya terjadi. Melihat anak buah terbaiknya berhasil dibunuh, Aceng pun bertindak untuk melakukan sesuatu. Namun sayangnya, ia sendirilah yang akhirnya tewas di tangan Woody. Beberapa hari kemudian, suasana damai kembali dapat dirasakan. Dan pada hari ini juga, Woody dan Luyi dapat menjalani kehidupan bahagia dalam melanjutkan hubungan mereka. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.